Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Iqbal Ramadan Drag. Kali ini kita mau ngebahas tentang ikan yang ada di belakang saya. Oke teman-teman. Nah, ini kita bertanya-tanya kepada pemiliknya, yaitu Mas Yono. Halo, ngopi dulu. Ngopi biar kita segar. Ya Om, gimana? Gimana kabarnya Mas Yono? Alhamdulillah baik, baik semua ya, sehat semua. Oke. Oh ya Mas Yono, kita mau nanya-nanya tentang ikan yang Mas Yono pelihara ini. Ini kalau ingin tahu nih, ada berapa banyak ikan yang ada di tangki ini Mas? Kalau ikan di tank ini mungkin lebih dari 50 ekor. Tapi kalau jenisnya mungkin ada sekitar 20-an jenis kali ya. 20 jenis ikan. Yang paling dominan itu peacock bass. Peacock bass ada 6 atau 7 jenis. Sampai 7 jenis ya, salah satunya yang menjadi peacock bass favorit itu Temensis, terus Intermedia, Kelberry, ya mungkin itu, dan yang nggak ketinggalan lah yang banyak di umum itu peacock bass jenis mono. Tapi di sini juga ada ikan-ikan yang mungkin ada seperti Dutch gitu ya, Tiger Dutch, terus ada ikan-ikan yang ada di empang lah, kalau dibilang empang itu kayak ikan ketang-ketang gitu, terus ikan betok, kayak ikan gurame, saya masukkan juga di dalam ini. Ya memang penuh sih, tapi ya menarik aja lah, menarik karena mereka dari mulai jenis yang predator, terus yang jenis yang ibaratnya bukan predator, itu saya gabungkan jadi satu. Kayak misalnya ada di sini ada jenis siklit. Jenis siklit itu ya memang kalau dibilang bukan ikan predator gitu ya. Terus ada jenis kayak alligator yang bagi saya cukup surprise lah nyarinya. Iya, yang panjang tuh. Itu di sini alligator yang saya piara itu dari cuma 4 cm, sekarang udah sampai 15 cm gitu alligatornya. Itu nyarinya agak susah juga sih alligator itu. Jadi sampai segede gitu. Oke teman-teman, kita mau nanya lagi nih. Untuk jenis ikan ini predator ya Mas? Iya, banyak kan mayoritas predator. Predator. Nah, bagaimana cara proses menggabungkan 20 jenis ikan ini sehingga mereka ini terlihat akur semuanya nih? Yang pastinya sih makannya nggak kurang. Pertama, makan tidak kurang. Makannya nggak kurang. Kalau misalnya mereka makan kurang, ya otomatis dia akan saling memakan. Iya, saling memangsa ya, karena jenis ikan predator. Terus yang berikutnya adalah size-nya. Size-nya juga memang kita pilih juga jangan size yang terlalu kecil. Kalau terlalu kecil ya akan habis juga sama ikan-ikan yang udah agak besar. Di sini kan kayak ikan-ikan peacock bass itu rata-rata udah di atas, ada 30 cm, bahkan ada yang di atas 30 cm. Terus ini kayak arwana ini udah 50 cm gitu ya, itu lumayan gede juga. Jadi size juga pengaruh, terus pakannya juga pengaruh. Sini loh. Kita berdiri aja Mas. Kelihatannya.
Kelihatan nggak Mas? Nah, oke Mas, mau nanya lagi nih. Ini ukuran tangkinya berapa ini Mas? Luas dan lebarnya berapa? Tinggi dan lebar berapa? Ini panjangnya 160 cm, tingginya 70 cm, lebarnya 70 cm. Oke. Ini dengan ketebalan kacanya 1 cm. Untuk kanan kirinya, yang bawah ini 1 cm saya double, jadi 2 cm Buat dasar bawah. buat dasarnya. Ini kuat ya? Buat lumayan lah. Nah, ini ikan, coba lihat sini dah kameranya dah. Ini ikannya tuh dari tadi nih teman-teman, saya perhatiin di sini. Itu terlihat ini ikan yang berwarna ini, dia selalu ada di sini terus di depan. Nah, di belakang ini jenis ikan tutul-tutul gitu apa? Ya, Ikan apa namanya? ikan peacock bass ya, peacock bass, terus ada ikan waru gitu ya. Terus ada ikan jaguar di belakang-belakang itu. Nah, itu kan memang karena jenis predator itu yang ya ibaratnya kalau predator itu ikan yang berkoloni atau dia menguasai wilayah. Jadi kalau udah di wilayahnya ya udah dia di situ gitu. Oh, seperti itu. Jadi, teman-teman, dari tadi tuh yang saya perhatikan ini bagian wilayahnya depan. Nah, yang tutul-tutul itu eksteritorialnya itu Tutorialnya. apa daerah kawasannya dia. Tutorialnya iya. Tutorialnya dia tuh ada di belakang terus. Nah, ini background belakang akuariumnya gelap ya Mas ya? Gelap, hitam. Pas ya kombinnya tuh kombinasinya emang jadi nilai estetika Mas Yon ini luar biasa sekali terhadap tank akuarium ini aja luar biasa teman. Ya memang konsep ini saya desain sendiri, saya nyari kayu-kayu ini, terus Aksesoris ya, hiasan batu, pasir itu ya saya nyari sendiri dan tapi memang belajar juga sih dengan teman-teman yang biasa setting aquascape, bagaimana menyeting menempelkan kayu dengan batu seperti apa gitu ya, teknik-tekniknya ya dia diajarkan bagaimana yang uniknya itu menempelkan kayu dengan batu biar warnanya natural. Lem power glue Iya. diteteskan ke kayu, diteteskan ke batu, pakai tisu atau kapas, ditaburin kopi. Untuk apa lem? Nah, ini seperti ini nih ya. Ini tisu dipakein. Yang ini yang hitam apa? Iya, yang hitam ini. Ini tisu pakai power glue. Udah nempel. Waktu ditaburin lemnya itu dikasih kopi. Jadi kopi ini yang akan membentuk warna natural. Yang bagian nempel ini ya? Iya. Jadi sebetulnya kalau terkesan kan kayu ini ada di atas batu ya. Iya, di atas batu. Padahal kayu itu Penyangganya dari tadi yang Mas bukan, Yono pemberatnya itu batu justru. Oh, pemberatnya bukan batu ditindih kayu. Oh, Jadi sebetulnya kayu itu ditarik oleh batu. jadi nggak ngambang kayunya. Nggak ngambang gitu. Oke, nah untuk ini air filter ya, ini filter. Nah, kalau untuk filter sendiri Mas Yono pakai apa nih Mas? Saya kalau filtrasi, saya pakai filtrasi filter yang biasa lah. Saya pakai merek Reason. Terus ada aerator juga. Saya pakai aerator yang merek Sunsun ya. Sunsun yang ada backupnya ya, ACDC lah. Backup time kalau lampu mati dia bisa nge-backup sampai 12 jam. Oke. Nah, sekedar info nih Mas. Kalau untuk aerator ini berapa Mas Yono beli? Aerator harganya? yang bisa backup 12 jam itu kurang lebih sekitar 600-an. 600 ya. Kalau untuk filternya Mas? Untuk pompanya sendiri Pompa 90.000-an. 90.000. Ini tanpa backupan ya. Tanpa backup. Lebih penting aerator. Kalau di saat lampu mati lebih penting mengalahkan
filter, Iya. ketimbang Aerator. aerator karena ini oksigen. Iya, jadi bagaimana air itu dapat oksigen dari gelembung udara. Ini pengalaman aja Om. Pengalaman pernah saya lagi kerja Iya. di luar daerah, lampu mati. Orang rumah nggak ada yang bisa ngubungin saya. Bagaimana ini aerator nggak ada? Itu ikan Om, sampai nangis saya Om. Ikan yang Sampai pulang ke rumah. bukan. Apa? Begitu saya pulang sampai rumah itu ikan lebih dari 30 ekor sampai 40 ekor mati. Mati lampunya itu 6 jam. Nah, dari situlah pengalaman saya bagaimana saya membackup aerator ini untuk mengamankan di saat mati lampu. Hal yang sepele padahal. Sepele ya, nggak sebanding dengan harga ikannya. Benar. Air. Memang aerator agak mahal ya. Iya. Harga 500.000 aerator itu 500-600.000 cukup mahal, tapi dibandingkan Harga ikannya ya. ikan kesayangan kita yang kita rawat, mungkin di situ ada ikan yang hanya murah, Iya. tapi kan juga ada ikan yang memang harganya yang cukup, bukan harga sih, kadang nyarinya susah. Nah, ini tangki emang desainnya seperti ini Mas. Iya. Selera ya. Ya, jadi sebetulnya ini bisa ditutup sih Om, cuman kadang kita biar sirkulasi udaranya lebih bagus dan hawa air ini muat gitu ya, karena juga ikan ini nggak mudah loncat lah. Terus ini aksesoris lampu kan ya Mas ya? Iya, Nah ini filternya yang putih. ya. Filternya saya pakai filter talang Om. Filter talang ini udah langsung dapat sama ini akuariumnya, tangkinya beda. Beda, beli lagi sendiri tuh bisa. Berapa itu filter talang ini Mas? Nah, filter talang ya itu tergantung media filternya sendiri Om. Media filternya itu ada yang media dari batu zeolit, terus saya nggak pakai sih kalau yang zeolit. Saya pakai yang kristal bio, terus karang putih, terus kulit kerang, sama media filter kayak sponnya, busahnya itu paling kayak gitu. Praktis ya, buat Iya. nyaring air ganggang atau lumutnya ya. Iya, karena ikan ini banyak, lebih dari 50 ekor di sini, otomatis pakannya juga saya banyak, kotorannya banyak ya. Saya mencegah amoniak, mencegah butek lah atau hal-hal seperti itu. Oke teman-teman, kita mau nanya yang ahlinya nih Mas, ini bagaimana nih Mas untuk perawatannya dengan 20 jenis ikan dan kurang lebih dari 50 ekor ini, bagaimana cara perawatannya Mas? Paling kalau saya 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya turunin air 10-20 cm lah. 10-20 cm saya kasih yang baru. Tapi dalam seminggu sekali saya cuci busahnya itu. Memang terkadang kalau saya sih bukan kelas yang sultan banget ya, busah kotor dibuang ganti baru lagi. Kalau saya cuci, saya pasang lagi seminggu sekali, dan air saya kuras sampai 60%. Kalau seminggu sekali saya kuras 60%, saya kasih yang baru. Ya nggak lupa sih saya kali kasih garam ikan ya buat menetralisir pH juga sih, walaupun pH saya sudah bagus gitu ya di rumah ini. Nih ada ikan yang kecil dah, ini ikan lohan juga ibaratnya dia lagi makan di mulutnya tuh, di dalamnya ada Iya ikan. ada ikan, iya ada ekor ikan itu. Ini ada jenis lohan, ketang kotang, paifeng, terus Ini hampala, gurame ada. Ini ada namanya green terror, balsam ya, kalau ada green terror ada balsam. Nah terus di situ juga ada red devil. Di sini juga ada ikan mempis. Nah, Ini, coba. ini. Bukan yang bawah tuh, yang kayak itu. Nah, itu 4 ekor tuh. Nah, itu Ini koloni dia nih, koloni dia. juga. Ikan mempis. Tadinya di sini ada diskus, Om. Ada diskus. Itu kesalahan saya.
Saya ada diskus di sini, saya masukin jenis Ikan. RTC atau jenis butterfly lah, butterfly. Habis Om, dimakan. Fei saya yang sebesar ini aja, dimakan 3 ekor. Yang saya nyeseknya itu apa? Dia makan, saya lagi ngeliat ya dimakan sama dia. Dimakan ikan diskus dimakan gitu. Kalau ikan diskus itu harganya berapa? 800-an ada. 400. Terus ikan butterfly tadi berapa harganya? Ya di bawah sekitar 500-an sih. Jadi Ya mendingan kalahin ikan butterfly-nya daripada ikan diskus ya. jadi harga 400 dimakan sama ikan yang 500. Iya. Karena memang butterfly-nya bukan satu waktu itu saya masukin di sini, ada 3 Om. Jadi dari tadi obrolan dari Mas Yono tadi seperti filter kotor dicuci sendiri gitu ya kan, karena bukan sultan gitu, karena disitulah letak seninya ya Mas Iya. ya. Seni ngurasnya, seni ini. Terus apa lagi ya? Oh ya Mas, ini kira-kira jenis pemeliharaannya udah berapa lama nih Mas? Ini bukan untuk khusus buat untuk dijual kan? Ini hanya untuk hobi dan dinikmati pribadi. Ya. Tapi kalau saya sih kebetulan kalau punya tank ini itu dari bulan Oktober 2020 ya. Memang karena ini tank dibuat di sini Om, Di rumah ini, dirakit di sini. di lantai 2. Iya, di lemnya pun di sini gitu. Karena apa? Rumah saya kecil Om, tangganya sempit. Bagaimana naikin tank segede gini, Segede ini. kalau udah jadi di bawah Iya. atau sudah jadi di toko dibawa ke sini, itu bisa kebayang resiko pecah, Betul. resiko nggak masuk gitu, karena masuk lorong-lorong kecil lah sempit Iya. gitu. Siku-sikunya nggak muat. Nggak muat. Ya jalan satu-satunya solusinya bawa kaca lembaran, dirakit di sini, dilem di sini, baru dinaikin. Oke, teman-teman. Penasaran kan dengan tangkinya ini berapa harganya nih? Kita mau nanya. Oh ya Mas, kalau untuk harga tangki ini jadi semuanya ini berapa nih Mas? Kalau tangki dengan batu, dengan kayu, aksesoris lah, sampai Sampai aerator sama kayu segala Iya. macam, nggak terlalu mahal sih Om. Ya paling ya di bawah 4 jutaan lah, 3 juta sekian lah. Karena memang ya sebetulnya sih bukan hanya harga sih ya, kepuasan mendesain sendiri, men-setup sendiri, terus merawatnya, inilah yang jadi satu kepuasan, dan menikmatinya itu Om. Oke Mas. Nah, ini kan jenis ikan predator yang ada di tangki ini. Kira-kira ini ikan predator berarti kan dia mangsa makhluk hidup juga, Iya. ikan kecil. Iya. Dibantu juga nggak selain dari ikan kecil itu seperti ulat atau ini? Oh iya, saya ada pakan yang untuk ikan-ikan kecil. Ini pakai ulat Hongkong gitu. Ulat Hongkong nih seperti ini nih. Nah, ini untuk ikan-ikan yang kecil-kecil dia makannya Ulat Hongkong. ini gitu loh. Oh iya. Ini ikan-ikan kecil dia makannya ulat Hongkong. Nah kalau ikan yang besar dia nggak mau juga makan juga. Makan tapi nggak terlalu ini. Nah, ekstrim seperti ikan kecil ini yang Iya, makan. iya. Jadi ikan yang besar ini predatornya ikan yang kecil yang hidup. Iya, makanya saya biar seimbang itu saya kasih ikan-ikan mas Iya. kecil buat pakannya dia, sama ulat Hongkong. Jadi ikan kecil juga pertumbuhannya seimbang antara pertumbuhan ikan kecil dan ikan besarnya. Jadi nggak dimangsa lah ibaratnya. Iya Mas. Di sekian banyaknya ikan ini kira-kira yang paling mahal ikan mana nih Mas? Ingin tahu Mas. Kalau mahal sih relatif ya Om. Iya. Tapi yang agak sulit nih seperti ini nih. Ini ikan waru. Waru ini agak ikan sulit. Ini seperti kayak Napoleon tuh Mas. Iya, kayak Napoleon, ikan Napoleon. Ini ikan sulit. Nyarinya agak sulit lah ya. Tapi ya masih ada lah. Masih ada. Tapi terus ada ikan Tiger Dutch gitu ya.
Terus sama peacock bass yang Temensis. Yang agak lumayan lah. Oh iya Mas, di sekian banyaknya ini 50 lebih lah ya. Kira-kira ikan favoritnya Mas Yono ikan mana nih? Kira-kira. Kalau saya sih nggak favoritin, semua favorit saya. Oh, semua favorit. Favorit saya karena dengan keunikannya masing-masing. Dengan nilai estetiknya masing-masing ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Itu apa yang setelah Mas Yono dapatkan proses menggabungkan nih semua ikan predator tuh apa yang nilai apa yang Mas Yono dapatkan dari semua ini ikan bisa jadi satu padu gitu, nggak saling mangsa memangsa gitu. Kalau yang namanya, kalau saya sih kalau masalah mangsa itu ya relatif lah ya, ikan ya namanya, Iya. namanya makhluk hidup. Tapi yang namanya hobi lah ya, apapun hobi itu adalah kepuasan dan ketenangan. Kepuasan, ketenangan, udah hobi itu udah itu doang. Apapun hobinya gitu. Nah di sini ada ikan Dutch, Dutch keluar tuh. Ini Dutch ya. Ada 2 ekor. Ada 2 ekor ya Mas. Ini jenisnya betina apa jantan ini Mas? Kalau Kalau betina jantannya kadang saya suka nggak perhatiin, yang penting bisa dilihat. nanti bisa apa bertelur atau apa gimana nih? Saya nggak mikir sampai ke sana, Nggak mikir ke nggak sana. sampai ke sana. Yang penting dia hidup, dia sehat, itu udah. Kira-kira semua jenis ikan ini 20 jenis ini umurnya panjang-panjang ya Mas ya? Usia mereka rata-rata. Yang panjang sih ya kayak ikan Dutch, terus Arwana. arwana, peacock bass itu kalau nggak salah kalau di alamnya itu bisa di atas 15 tahun ya. Ini mayoritas ini ikan air tawar ini ya. Ada yang air payau ke Jenisnya apa tawar. itu? Kayak misalnya ketang-ketang ini dia payau dia. Oh iya, oke, Mas Yono, kira-kira bisa dibagi pengalamannya nggak tentang ikan ini, memeliharanya, perawatannya, apa semuanya itu, kira-kira edukasinya atau cara peliharanya ikan hias predator ini, Mas? Nah, banyak penghobi ikan hias itu khawatir ya menggabungkan ikan-ikan predator dengan ikan yang non predator. Contohnya kayak apakah bisa ikan predator ini kayak peacock bass digabung sama diskus? Jawabannya adalah bisa. Tapi syaratnya tadi kita memang harus selektif memilih jenis ikan, terus selektif juga, bukan hanya suka dan bisa beli dan itu langsung dimasukin, enggak. Kita pilih juga yang mungkin size-nya, terus jenis ikannya. Tadi saya pengalaman jenis RTC atau butterfly, itu pengalaman bagi saya. Ternyata RTC butterfly ini kan modelnya kayak lele Om. Itu mulutnya lebar banget Om, walaupun dia kecil, mulutnya lebar banget. Sampai diskus yang ukuran 4 in muat sama dia. Diskus 4 ini tuh gede banget Om. Itu saya ngeliat, buset, kenapa dia makan segede gitu. Nah, kalau untuk makannya ini sehari itu 2 kali ya, pagi dengan malam. Iya. Itu biaya kos yang dikeluarkan untuk makan itu murah apa mahal menurut Mas Yono? Kali aja untuk teman-teman yang pelihara ikan hias. Relatif sih ya, dari banyaknya ikan akan menentukan biaya juga gitu. Kalau saya memang kan awalnya beli ikan emas yang buat umpan di sini tuh biasanya beli 10.000 gitu ya, cuman dapat setengah cangkir kali beli 10.000 itu sekali makan Om, bahkan kurang. Akhirnya saya cari-cari nih
di mana sih bisa beli ikan mas buat pakan ini yang literan. Nah, akhirnya dapat disitulah saya berlangganan. Jadi berlangganan itu saya seminggu dua kali om. Jadi sehari Rabu atau sama hari Sabtu. Setiap hari Rabu dan Sabtu ini saya sekali ngambil itu 2 liter om. 2 liter ikan, dan itu terkadang fresh ya. Kalau ikannya kecil-kecil ya, yang ikan kecil juga bisa makan, tapi kalau dapat yang ikan gede, saya berarti ya agak nambahin banyak di di ulet hongkongnya. Kalau pas lagi yang ikan kecil-kecil ya ulet hongkongnya nggak terlalu banyak. Jadi itu aja sih om kalau buat pakan sih. Tapi yang penting teman-teman, hobi itu mengalahkan segala-galanya. Dan nggak, harga relatif kalau untuk hobi. Bahkan kalau dibilang untuk hobi harga nggak ada nilainya. Betul. Apalagi kira-kira ini sebanyak ini, udah nilai kepuasannya di mana nih mas? Letak nilai kepuasannya di mana? Kepuasannya punya pengalaman ikan diskus dimakan, itu kepuasannya. Kepuasannya juga pernah ngalamin ikan 40 ekor mati, termasuk diskus juga karena mati lampu, itu kepuasannya om. Jadi pengalaman itu terkadang tidak ternilai om. Itu puas om, puas merasain nyeseknya om. Enggak. Kalau kepuasan paling indah di mata itu rasanya apa itu mas? Ya, kalau itu sih hobi ya ini. Ya, secara sudut mata melihat. Kalau itu sih ibaratnya hari-hari bisa kita nikmatin, bagaimana dia berenang, terus bagaimana kita lagi saat-saat yang memang ibaratnya lagi suntuk lah om, bisa sembari ngerokok gitu, kita ngerasain itu om. Oke teman-teman, itu tadi kita sharing-sharing dengan pemilik ikan, yaitu dengan Mas Yono. Itu tadi sekedar prosesnya, pemeliharaannya jenis ikan predator ini, yang kita tahu ini di tangkinya tuh di mix ya kan. Nah, telah memberikan info kepada kita baik pemeliharaan memberi makan, perawatannya bagaimana sudah dijelaskan, dan harga-harga alat-alat aksesorisnya sudah dijelaskan. Nah, jika bagi teman-teman yang kurang paham dengan video ini, kita bisa saling share dan komentar di bawah ini, di kolom komentar ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di like, di komen, dan di subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube Iqbal Ramadan. Dan semoga kita bertemu di konten-konten selanjutnya. See you.